Saudara-saudara, kita akan membaca, silakan duduk ya, di Kisah Rasul 13. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Sudah saudara baca ayat yang kedua, saya baca ayat yang pertama bergantian. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka, saudara baca ya, mari saudara baca. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari mereka telah ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Disuruh pula itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang nama Barnabas. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari iman. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau khusus segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Apa yang terjadi dan percayalah kepada itu. Ia takut oleh Allah. Amin. Saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan menerangkan di sini, ada satu kisah seorang hamba Tuhan, teman dari Brother Yun. Kalau saudara pernah membaca buku yang terkenal yang berjudul Heavenly Man, pernah kami ketemu di sini. Brother Yun itu punya salah satu partner perjalanan dalam melayani, itu bernama Pastor Yoshua. Pastor Yoshua. Dia satu waktu, kalau kisahnya Brother Yun itu sering ditangkap, masukin penjara, disiksa habis, termasuk buang ke tempat kotorannya manusia. Tempat itu ya, sewage itu dimasukin ke situ. Tapi dia hidup, dia sekarang keliling dunia. Dia itu punya teman ini juga ditangkap. Dia kisah sendiri karena saya baca di kisahnya dan juga lihat kesaksiannya di YouTube. Dan kalau saudara mau cari YouTube yang bagus, yang judulnya Back to Jerusalem. Back to Jerusalem itu
mereka mengkisahkan orang-orang Kristen dari gereja yang disebut gereja bawah tanah itu, underground itu, mereka punya visi untuk membawa Injil dari seluruh China sampai kembali ke Yerusalem. Karena mereka percaya bahwa mandat ini diberikan untuk orang Chinese, karena orang Barat sudah dibawa mulai dari Yerusalem bawa ke Eropa bawa ke Amerika bawa ke Jepang, Korea, Indonesia, dan China. Dan beberapa puluh tahun terakhir ini mereka bilang ini adalah kayak orang lari keliling, yang namanya ada pegang kayu itu ya, estafet itu. Nah, ini estafetnya orang Cina. Dan di antara di sini adalah orang Chinese itu punya penduduk dengan India, dengan Pakistan dan negara-negara sampai ke Yerusalem itu ada seperti 60% penduduk dunia itu ada di sekitar sini. Ya, dan banyak sekali orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Orang Chinese belum kenal banyak. Ya, meskipun sekarang pertumbuhannya luar biasa, tapi masih kurang. Namanya kalau penduduk RRT 1,4, jikalaupun orang katakan 120 juta orang Chinese juga percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, itu masih kurang dari 10% kan. Tetapi mereka percaya bahwa Tuhan akan bergerak dengan luar biasa. Nah, orang India juga saudara tahu masih berapa persen ini. Jadi 60% ini belum banyak yang belum dengar Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita percaya, kita akan doa bersama-sama mereka. Nah, Pastor Yosua ini, dia waktu ditangkap oleh kepala penjara, dimasukin ke penjara. Kepala penjara ini, ya tidak semua orang Chinese itu sejahat kepala penjara ini. Ada yang baik, ya ada juga yang mungkin tidak pusing, mereka hanya berurusan dengan pekerjaan mereka. Tapi ini kepala penjara ini memang terkenal anti orang Kristen. Jadi dia bilang ini pastor ini kalau sudah bisa ketangkap karena dia dikejar cukup lama, baru sekarang dia harus dimasukin ke penjara yang banyak orang kriminalnya, supaya orang kriminal yang pukul dia di situ kan gitu. Tapi berapa hari kemudian dia datang, orang-orang yang di section yang kriminal keras punya itu semuanya sudah jadi bertobat. Wah, bingung dia. Ini gimana nih bertobat ini semua? Karena waktu Yosua itu masuk, dia berbicara tentang kuasa kasih Tuhan, mereka terima dan mereka bertobat. Wah, ini kan dia pindahin lagi satu, tapi dipukul dulu. Dia suruh orang penjara situ pukul di depannya dia. Pukul sampai di depan dia, sampai Pastor Yosua ini boleh bilang sudah tidur aja, sudah dianggap mati. Dan disuruh semua orang penjara itu kencingin dia di situ. Kencingin dia. Ya. Tapi kisahnya itu pada waktu dia sedang tertidur itu ada sinar satu datang, ya, kena di Pastor Yosua dan dia bangun lagi. Kalau saudara baca tentang Paulus bagaimana dia dipukul ya sampai dia dibuang ke tempat sampah, itu semua terjadi ini. Dan Pastor Yosua itu bangun lagi. Jadi ini orang-orang yang pukul dia ini bingung. Sekarang semua itu ingin datang, katakan kita ingin kenal dengan Tuhanmu yang begitu luar biasa. Karena mereka lihat sendiri ada sinar yang penjara itu kebanyakan ada tembok tebal ya, tapi bisa tembus set masuk ke dia gitu. Dia hidup lagi. Sesudah itu kepala penjara ini bingung nih bagaimana ini. Tidak lama, kisahnya mirip dengan Rasul Paulus. Ada orang politik yang dipenjarakan oleh komunis, dimasukin ke di penjara karena dia ini harus dijaga. Karena kalau dia mati, kepala penjara pun harus mati. Karena ini nanti mereka saling menuduh seakan-akan sedang bunuh. Karena orang politik yang lawan dengan komunis parti punya. Jadi kalau dia mati, kamu pun mati. Benar-benar itu orang politik itu nggak tahu bagaimana mati di situ di penjara. Jadi kepala penjara ini ketakutan. Wah, ini aku punya nyawa juga habis. Jadi dia datang kepada Pastor Yosua, tanya, bagaimana saya bisa membangkitkan orang yang mati ini supaya
saya nggak mati. Pastor Yosua doakan orang politik itu hidup kembali. Ini mujizat terjadi, ini kan dia punya kesaksian. Nah, sesudah dia hidup kembali, ini kepala penjara yang datang ke dia bilang begini, bagaimana saya, sebelum dia doa, dia bilang, kamu mau dia doa, kamu harus terima dulu Tuhan Yesus, supaya kita imannya sama-sama. Dia akhirnya kepala penjara ini juga mau terima Tuhan Yesus, dan orang Pastor Yosua itu bimbing dia untuk terima Tuhan Yesus. Dan waktu mereka berdoa sama-sama, orang yang sudah orang politik itu, orang penting itu mati, hidup kembali. Saudara, mujizat itu masih terjadi saja. Kalau kita berjalan di dalam pimpinan tuntunan bersama Roh Kudus. Nah, ini yang menjadi masalah di dalam banyak orang percaya. Kebanyakan kita berjalan menurut maunya kita, sehingga hidup kita ini tidak terjadi hal-hal yang mujizat besar-besar atau banyak itu terjadi karena kebanyakan kita kurang mau tanya dulu apa yang harus kita lakukan. Kita hanya lakukan rutinitas kita sehingga kita tidak melakukan apapun yang ini. Kami berdua kalau jalan hanya karena sudah rutinitas tidak terjadi apa-apa. Tapi setiap kali kita sebelum jalan, Ibu Ruth selalu bilang, Zep, kalau kita ke mall jangan dulu mikirin belanja itu buah-buah yang kamu suka itu, ya. Berdoa dulu. Nanti Tuhan akan tuntut siapa kita ketemu di mall atau siapa. Dan waktu ketemu kita ngomong, orang itu kebanyakan nangis langsung. Bayangkan kita pernah pergi itu Mayors yang ada di Macquarie Shopping Center. Kebetulan anak kita kerja ke sana. Ibu Ruth mau pergi ngomong sama anak, tapi saya bilang, lu jangan ganggu, itu orang jamnya kerja. Jam kerja, dia bilang nggak apa-apa, saya jalan aja. Saya hanya mau say hello, Caroline ada kerja di situ, ya. Dan pada waktu itu ada manajer, yang section manajernya kayak kosmetik punya wanita satu datang ngomong, baru ngomong berapa menit sudah nangis dia. Nangis kenapa? Dia rasa terjamah karena ada kuasa yang bekerja di dalam hidupnya membuat dia langsung menangis. Dan dia bilang bahwa dia mau belajar untuk ikut Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita lakukan, kita di Gospel, di Erina itu sering ketemu orang-orang Filipina datang situ atau bangsa apa aja, nggak lama sudah Injil, sudah ini, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat di sini, ini adalah kisah ada sebuah gereja di sebuah gereja Kristen orang-orang percaya yang ada di kota Antioquia, ya. Antioquia ini adalah kota gereja paling misioner. Gereja yang Yerusalem yang pertama itu lebih banyak fokus di antara orang Yahudi. Tetapi yang ada di sini 13 ini adalah gereja yang paling misioner. Dan mereka mengirim 2 orang yang paling kali orang bilang paling terbaik lah untuk dalam pelayanan yang dikenal, yaitu Paulus dan Barnabas. Itu mereka bersedia. Dan saudara tahu kota Antioquia itu, kalau saudara lihat Turki, ya, antara Turki dengan Syria itu, saudara lihat ini yang terakhir ini, akhir-akhir ini ada perang di sana, ya, saling bunuh-bunuhan di Syria itu, di situ di perbatasan itu dengan Turki itu Antioquia namanya. Sampai sekarang ini, atau terakhir berapa bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu ada gempa bumi besar, banyak rumah yang gedung apartemen jatuh-jatuh itu sekitar kota itu, ya. Tapi kota itu sekarang sudah dikuasai oleh Turki. Turki itu 90 berapa persen orang Islam, Syria juga begitu. Tapi di situ masih banyak orang Kristen. Nah, di situ berkumpullah orang-orang tadi yang kita baca itu, ya. Nah, dan pada waktu mereka sedang berdoa dan berpuasa, berdoa dan berpuasa. Kenapa mereka berdoa dan berpuasa? Mereka cari kehendak Tuhan. Ya, mereka berdoa berpuasa itu bukan untuk hanya supaya diet kita bisa, badan bisa kurus, bukan itu. Mereka punya itu waktu
berpuasa itu mereka cari kehendak Tuhan. Dan pada waktu mereka sungguh hati, firman Tuhan katakan apa? Pisahkan dua orang ini, yaitu Saulus yang bernama Paulus itu dan Barnabas. Barnabas itu orang penting, banyak kita tidak lihat ya. Kadang-kadang tidak tertulis namanya banyak ya. Di sini juga begitu. Sering sekali banyak nama tidak terucap. Selalu orang bilang, oh Pak saya gereja di Caksu. Tapi padahal di sini di mata Tuhan mungkin saudara itu lebih penting di sini karena Tuhan itu melihat orang punya hati, bukan melihat popularitas kita. Amin. Ya, sering saya hanya kasih tahu yang menyanyi di sini, yang main, yang melayani di belakang. Tuhan tahu hatinya. Oleh karena itu di sini dan pisahkan. Sesudah mereka dipisahkan, ya bahwa mereka akan pergi untuk mulai misi penginjilan, karena Paulus dapat misinya ya yaitu untuk segala bangsa, sedangkan Petrus itu untuk orang Yahudi. Ya, nah itu sudah. Nah pada waktu itu mereka berdoa dan menumpangkan tangan. Jadi di satu gereja itu harus ada yang disebut pemutusan. Jangan kumpul-kumpul aja. Ingat, gereja itu jangan sampai ngumpul. Tadi Pak Daniel datang ke saya bahwa gereja yang ikut Pak Sam dulu itu banyak di gereja sini, gereja di sini. Saya bilang itu bagus. Kalau mereka kumpul di sini saja, sakit kepala saya. Anak sudah mesti kawin tapi belum kawin, tinggal di rumah, ntar bertengkar terus sama orang tua. Biasanya begitu, saudara-saudara. Nah, ini mereka jadi berkat di mana-mana. Nah, di sini Paulus sama Barnabas itu pergi. Dan kita lihat ini yang kita harus hidupin, satu teladan yang bagus. Ya, ini ayat yang berikutnya, oleh karena disuruh Roh Kudus. Disuruh oleh Roh Kudus. Ayat 4 katakan. Ya. Ini penting sekali. Ada orang yang bergerak tanpa disuruh Roh Kudus, ya. Tapi ada yang disuruh Roh Kudus tapi tidak bergerak, ada juga. Ya, banyak nggak kira-kira? Nah, mereka ini mentaati. Kemana mereka mau pergi? Mereka tanya, kemana? Disuruh itu satu hal. Kemana itu penting. Kapan itu juga penting. Kita harus tahu pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, ini belajar. Kenapa saya rindu agar setiap kita, dan saya percaya ini datang dari Roh Kudus, kita itu bergerak itu karena ada pimpinan, suruhan, dan ini gerakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Rindu enggak? Amin. 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 Ini beberapa orang aja. Amin. Amin. Ayo. Kita itu mungkin rasanya kecil satu. Saya mungkin tidak bisa dikirim lagi karena umur Om Sam, umur Om Sam. Jadi kita nggak bisa lagi. Tapi kita bisa kunjungi seseorang dan orang itu sedang membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Bisa terjadi. Jangan pikir hidupku sudah pensiun santai-santai. Nggak apa-apa, kita santai memang harus. Kenapa? Untuk menguatkan kita. Tetapi kita harus menemukan purpose bahwa sampai akhir hidup kita, kita masih tetap dipergunakan oleh Tuhan. Umur 80. Musa itu umur 80 baru dipakai oleh Tuhan. 80 loh. 80. Dia melayani 40 tahun. Dan melayaninya itu berat banget kalau kita baca. Sehingga dia disebut salah satu pemimpin yang terbesar dalam sejarah manusia. Ya, dan dicatat kalau saudara yang pemimpin terbesar di dunia itu ada ditulis siapa-siapa. Termasuk Abraham Lincoln, termasuk Churchill, termasuk Napoleon, jadi semua raja-raja itu ya. Nah, saudara perhatikan di sini. Disuruh oleh Tuhan itu harusnya kita itu telinga kita pasang di Tuhan, punya channel, bukan channelnya
Korea. Benar ya? Kalau nonton Korea atau apa gitu atau Netflix dan segala macam berjam-jam itu nggak capek gitu. Tapi kalau dengar firman Tuhan baru 2 jam, pantat udah panas nih. Hati-hati. Tuhan tahu hati kita, ya. Di mana hati kita, harta kita, kesukaan itu berada, disitulah hati kita berada. Amin. Oleh karena itu, saudara, kita perlu belajar untuk selalu ini tune. Kita punya channel itu buka untuk dengar suara Tuhan. Channel kita, ingat loh, Ibu Ruth suka selalu bilang, saya suka nonton Tipping Point, yang ada game yang dari England. Tipping Point itu seru-seru, ada kayak quiz gitu ya. Tapi dia datang, dia nggak tahu itu channel apa tuh, saya lupa tuh. Saya ingat, saya buka kasih dia. Dia senang, nggak apa-apa, dia relax kan, boleh. Tapi kalau saya buka yang salah, pasti kita nggak bisa dengar, bukan? Sudah selesai acaranya, bukan nggak sampai. Nah, itu harus kita mulai belajar yang pertama. Kita punya spirit ini, kita punya pikiran itu dengan channelnya Tuhan. Jangan YouTube perang ini melulu yang didengar, atau yang tukang bohong di YouTube itu saya nemukan hampir semua bohong, hampir semua bikinan. Apalagi sekarang, wah ini Donald Trump punya anak main gitar. Saya ditanya satu ibu, wah anaknya Donald Trump itu kok main gitar? Itu AI semua bikinan. Benar kan? Bilang gitu kayak anaknya Donald Trump yang kecil itu main gitar sekarang. Nyanyi, puji Tuhan. Tidak, itu buatan AI semua. Sekarang kita sudah harus tahu bedakan tipuan-tipuan dunia ini. Sekarang ini paling banyak lagi nonton, ada itu, saya kebetulan lihat aja, ada cewek Chinese pakai baju seksi gitu, lawan orang besar begini, mereka bisa kungfu kalahkan orang besar itu. Tapi itu bikinan semua, hati-hati. Ya, ada yang real, ada yang buatan. Oleh karena itu kita tahu, yang real pun kalau ditipu sedikit ini aja sudah salah jauh. Nah, oleh karena itu yang pertama kita punya ini harus bilang, bangun pagi selalu bilang begini, Tuhan, saya ingin mengucap syukur kepadamu. Saya rindu untuk hidupku ini dituntut olehmu. Apa yang mau saya kerjakan, tuntut. Sudah, kita mau itu berguna. Jangan hanya tambah umur kan, tiap pagi kan tambah umur kan, tambah lama tambah nggak kuat kan kita rata-rata. Nah, ini kita mesti bilang, Tuhan, saya rindu dengar suaramu. Roh Kudus itu tuntut. Saya itu sudah menemukan bahwa kalau kita tidak ikut pimpinan Tuhan, most likely itu kita salah. Oleh karena itu, kita mulai, coba saya baca ini, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 6. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yang dimaksud Roh Kudus yang menuntut hidup kita itu memberi hidup. Banyak orang hanya hidup menurut pikiran dan kedagingan, keinginan daging. Oh, orang bilang bingung. Oke, pikiran ini kita punya intelektual, bisa mikirkan, bisa berhitung, bisa tahu ini semua. Itu pikiran kita, ya. Tapi akhir-akhir ini makin orang sudah bilang bahwa otak itu bukan yang menghasilkan pikiran, tetapi dia hanya rumah, tempat roh, soul, jiwa kita. Untuk rumahnya itu otak. Karena mereka sudah buktikan berapa kali operasi otaknya, tetapi soulnya orang masih bisa ini, gitu loh. Nah, itu nanti saya akan bicara next time. Nah, kita harus tahu kedagingan itu, bedakan ya, kedagingan itu
Ini loh, aduh, kita ini ya tidak mau marah. Ya pikiran bilang jangan marah, tetapi daging itu ambil alih, marah gitu. Berapa kali di dalam hidup kita bilang ini tidak bagus untuk marah. Otak bisa bicara lain, tapi daging masih bicara lain. Bisa pernah alami itu? Mungkin orang yang katakanlah dikebut di jalan, kita sebagai otak untuk apa nanti polisi tahu. Tapi kalau daging sudah marah bisa kejar-kejaran. Enggak, ini bukan ibu-ibu kebanyakan, enggak. Saya hanya lihat orang lain itu. Nah saudara, kita harus roh memberi hidup. Daging sama sekali tidak. Daging ini loh. Ini kalau tidak ada roh itu mati sebenarnya. Benar kan? Tidak berguna. Dan tidak roh ini, roh kita inilah yang menuntun daging kita. Tangan kita harus berbuat apa, pikiran kita harus berbuat, kaki kita harus jalan kemana, itu harus ini. Dan Tuhan Yesus katakan, perkataan-perkataan kukatakanku, yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi ingin hidup di dalam pimpinan roh, dengar suara Tuhan, harus memiliki hidup yang dipimpin oleh roh. Nah sekarang kedua, kita bisa baca lagi di Lukas 21 ayat 12 sampai 15. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau. Lukas 21 ayat 12. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Ini berbicara tentang penderitaan yang akan dihadapi oleh murid-muridnya. Mereka akan dihakimi, ya, itu berbicara tentang akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah ibadat dan penjara-penjara. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Jadi ini nubuatan Tuhan Yesus tentang apa yang akan terjadi dengan murid-muridnya. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu bersaksi. Ingat loh, Pastor Yosua tadi alami itu sebenarnya itu untuk menjadi kesaksian. Orang penjara bisa dengar firman. Kalau enggak, orang penjara bisa dengar firman kan? Jadi kalau ada masalah di dalam hidup kita, jangan langsung bilang, aduh Tuhan kok nggak dengar doaku. Jangan, selalu katakan, Tuhan apa yang engkau mau dengan keadaan ini, apa yang engkau mau dengan semua tantangan hidup atau persoalan hidup ini. Bilang, Tuhan apa yang engkau mau. Tuhan memang sering menuntun kita melalui hal yang tidak enak untuk kita itu bertumbuh dewasa. Saudara harus tahu bahwa seorang mau menjadi perenang nomor 1 jago itu latihannya bukan kayak kita 1 bulan baru sekali pergi swimming pool. Dia mulai dari jam 4 pagi, anak-anak baru umur berapa tahun, dari jam 4 pagi sudah latihan 6 jam jur, habis itu baru pergi ke sekolah. Baru mereka hebat, terlatih. Orang-orang maraton itu, yang lari maraton itu, mereka harus lari sekitar 126 km, mungkin 126 km tiap kali mereka latihan. Baru mereka tuh cepat waktu lari 42 km. Saudara harus tahu. Makanya mereka disebut orang-orang yang hebat. Hidup kita ini kalau mau jadi orang Kristen biasa-biasa ya nggak ada masalah. Tapi apakah hidup kita hanya ini saja yang Tuhan inginkan? Atau Tuhan menginginkan hal yang lebih dari hidup kita? Itu pertanyaan. Kan kita sendiri yang menjawab. Meskipun Tuhan berikan opportunity, tapi kalau kita tidak mau bergerak, ya tetap tidak bergerak. Tapi kalau kita ini bergerak, saya rindu bergerak, maka saya lagi rindu berbicara dengan Ibu Ruth. Ibu Ruth, saya tuh kepingin pergi ke melayani juga di RRT, ya. Ya, ya. Good ya. Amin. Amin. Saudara mau ikut kita, boleh ya.
Nah, di sini untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan. Jadi begini, kalau ada masalah selalu bilang, Tuhan, apa yang saya harus katakan? Apakah dituduh? Mungkin kita tidak dipanggil di bawah pengadilan. Di Australia bukan negara yang demikian. Tetapi kalau sampai kita dituduh atau diadil, Tuhan itu mau supaya kita itu tergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Dia akan memberikan kita kata-kata detik itu pun. Detik itu pun dia akan kasih tahu bagaimana menjawab, apakah itu dari mana saja. Inilah kuasa saat kita ini berjalan bersama Roh Kudus. Maukah hari ini setiap kita bukan lagi berjalan dengan apa yang saya mau, tetapi selalu bilang, Roh Kudus, meskipun ini hanya dekat, kelihatannya hanya ke pasar atau belanja, tapi Roh Kudus pimpin saya. Siapa saya bisa bertemu dengan orang tertentu? Karena hidup kita, firman Tuhan kata, kita jadi saksinya Kristus. Amin. Jangan pikir tidak mungkin dulu. Ada seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, saya pernah baca bukunya. Dia kalau sebelum pergi gunting rambut saja, ya dia tanya hairdresser yang mana, bukan hairdresser yang cocok yang terbaik, hairdresser mana. Siapa tahu hairdresser ini butuh Tuhan Yesus. Berapa kali waktu dia duduk, dia ngomong, dan kuasa itu bekerja. Hairdresser sambil potong rambutnya, tapi air mata menetes karena ada jamahan Roh Kudus di dalam hidup. Saudara bisa mengerti bahwa kita ini harus hidup sekarang ini bukan lagi hanya yang penting aku datang gereja hari Minggu. Ya, jangan keluar dari cara berpikir demikian. Yang penting kita ini datang hari Minggu itu bagus karena kita dibagi power kan. Kalau kita nggak datang hari Minggu, gimana kita bisa tahu firman ini, bukan? Tapi jangan sampai hanya sebatas ini. Tiap hari itu memiliki hubungan indah, kasih, harmonis dengan Tuhan di dalam hidup kita. Mau? Amin? Karena ingat loh, setiap kita akan berhadapan dengan Dia. Tuhan. Apa? Ya, seperti kesaksian. Saudara tahu wakil gembala kami yang bernama Pak Gideon dengan Ibu Yudi. Pada waktu tahun 80-an, Ibu Ruth suka kerja bikin cuci facial. Ya, ada beberapa teman-teman suka minta Ibu Ruth yang facial, termasuk ada kayak Ibu Erwin di sini. Ya, mungkin dia tidak facial, saya kurang tahu. Yang pasti Ibu Yudi ini potong rambut atau ini dia ngerjain. Tapi pada waktu dia kerja, dia doain orang Islam dari Madura ini. Dia kan Ibu Yudi ini orang Madura. Dia sambil dia pijit, dia bilang, Tuhan Yesus jamah orang yang keras ini. Soalnya dia kalau gogok itu dikit banget gitu. Ya, benar nggak? Dikit banget gitu. Kemana-mana di tasnya ada pisau kecil. Dia bilang begini, kalau orang berani nyakitin aku ini orang Madura, aku bawa pisau tak tusuk dia. Gitu. Dia punya selalu gitu kayak. Tapi Ibu Ruth doa terus sampai satu waktu dia bermasalah dalam hidup. Anaknya itu pergi sekolah di high school di sini, datang bilang, tanya ke dia, Mama, saya ini mau boleh pilih nggak pelajaran yang Kristen punya? Ada Islam hanya berapa orang, tapi di teman-temannya itu ada grupnya Kristen. Ibu Yudi tanya, Rita waktu itu, Rita, ini gimana nih caranya? Aku nih bingung gini. Aku lagi benci orang lain lagi, belum selesai. Sekarang anakku datang untuk mau nanya begini. Kita langsung bawa ada Alkitab, Ibu Ruth sama anak kami Caroline langsung kasih dia. Dia baca Alkitab hari itu, malam besok pagi-paginya langsung telepon. Ini Alkitab ini berbicara sama aku.
aku ini berbicara benar-benar. Dia tanya, kita bilang ini hari Sabtu pagi, besok sebentar sore kita datang bawa pergi Bible study yang langsung bawa. Dan hari itu pun terima Tuhan Yesus. Kenapa? Sudah didoakan bertahun-tahun. Berdoa dan terjamah. Saudara-saudara, kita berdoa untuk orang untuk bertobat itu bisa bertahun-tahun. Jangan pikirin, jangan berapa banyak orang yang dipakai Tuhan itu karena mama mereka itu berdoa tidak henti, oma mereka tidak pernah berhenti berdoa untuk mereka. Saya kan yang bilang mama dan oma karena bapak-bapak banyak yang tidak berdoa. Kasih tahu, okay? Karena di berdoa, ya. Ada sekarang masih tetap sama. Sekarang negara ini dibagi dua, yang sebelah punya Yunani, yang sebelah itu punyanya Turki. Itu, ya karena mereka pernah perang akhir-akhir ini. Nah, di situ ada seorang gubernur, ya, namanya Sergio Paulus, ya, dia seorang yang pintar, gubernur, artinya wakilnya kerajaan Romawi di situ. Dan dia dengar ada dua orang yang luar biasa datang atau timnya mereka sedang mendarat di Siprus ini, di daerahnya. Dia panggil, ayo mari ke sini. Tapi dia punya teman baik yang selalu sama-sama dengan dia. Ingat loh, teman kita itu bawa kita ke Tuhan atau bawa kita ke neraka, harus hati-hati. Ada teman yang baik tapi bawa kita jalan yang gelap. Tapi kita berdoa supaya teman-teman kita semua adalah teman yang bawa kita di jalan. Pada waktu Paulus sama Barnabas ngomong tentang Tuhan Yesus, ya, mereka itu, dia itu mau terbuka, tapi ini mulai pakai ilmu sihirnya, ya, mulai intimidasi, mulai arahkan supaya ini apa, jangan dengar. Saudara pernah alami itu? Saudara ngomong Tuhan terhadap sesuatu, seseorang dan ada orang lain yang kayaknya tuh motong-motong gitu ya. Ya, ada, saya sering gitu. Saya tahu ada orang yang sudah siap untuk terima Tuhan tapi dipotong oleh orang-orang ini yang mau supaya dia jangan terima Tuhan. Karena orang ini adalah tadi disebut iblis, orang iblis. Ya, dan pada waktu itu dia memotong terus. Setiap kali Paulus ngomong tentang Tuhan Yesus, berita kebangkitan Kristus, siapa Yesus ini, orang ini mau dengar, tapi dipotong terus. Dan Paulus lihat, oh ini dia. Ini yang perlu, kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, kita punya otoritas. Otoritas di bawah rohani. Dan lihat dia dan katakan, engkau itu adalah pembuat kejahatan. Ya, engkau menghalangi, berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ya, dan Paulus bilang, hai anak iblis, engkau. Namanya sih, dia orang Yahudi juga, tapi yang sudah ahli sihir, yang tukang tenun, itu ada sekarang di mana-mana. Ya, kalau kita tidak bisa membawa satu orang ke Tuhan gara-gara ini, coba dengar itu. Saya sudah berapa kali berdebat dengan orang, ada orang yang sudah siap menerima tapi dipotong oleh orang-orang kayak gini, ya. Dan akhirnya membuat orangnya pulang tanpa memperoleh semuanya. Dan pada waktu itu Paulus katakan, kamu jahat, kamu ini tipu muslihat, musuh kebenaran, dan hendak membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Sekarang lihatlah ayat sebelah, lihat tangan Tuhan menimpa engkau dan menjadi buta. Ingat, Paulus itu tidak menyuruh orang untuk buta selamanya. Dia selalu hanya buta beberapa hari. Ya, pada waktu dia ngomong begitu, orang itu langsung tidak dia raba-raba, dan gubernur itu langsung percaya dan patuh akan ajaran Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berjalan bersama Tuhan, mujizat itu terjadi asal kita jalan dengan jalannya. Bisa kita ini kan? Tuhan, ingat dengar, Tuhan itu tidak bisa dimanipulasi
dengan kata-kata kita, gitu. Dia tahu kita ini tidak taat. Dia tahu bahwa kita ini sedang berjalan menurut kehendak kita sendiri. Tapi waktu susah kita tarik-tarik Tuhan untuk bantu. Ya, ingat loh, bukan Tuhan itu tidak penuh kasih, Dia penuh kasih, tapi Dia mau mendidik kita supaya semua jalan hidup kita, kalau itu dituntun olehnya. Berapa banyak orang buka bisnis, dengar dulu, sudah planning, sudah buka bisnis, sudah bikin rencana semua, baru minta Pak Pendeta datang berdoa. Ya, dia punya planning, dia punya apa semua, baru dia minta Tuhan datang doa. Dalam hati, kalau saya punya perasaan itu, dalam hati Tuhan, aku tidak suruh kamu untuk berbisnis ini, tapi kamu dipengaruhi oleh temanmu atau siapa, akhirnya ikut. Karena kita alami, kita pernah alami. Kita pernah alami, habis rugi, hampir bangkrut. Kenapa? Karena manis kata-kata, ya toh? Kita ikut, habis, sampai rumah aja tidak sanggup beli. Kita alami. Kenapa? Karena waktu itu kita juga masih muda rohani. Ini kita bicara kira-kira 30-an tahun yang lebih tadi. Jadi apapun selalu dikatakan di sini, kalau tidak disuruh Tuhan, jangan gerak. Tanya. Dan pada waktu tanya pun itu harus bolak-balik tes. Tes itu artinya apa? Jangan kita punya kehendak sendiri baru kita bilang itu dari Tuhan. Hati-hati. Benar? Iya. Itu kebanyakan saya lihat di pernikahan, perkawinan. Anak cewek sudah umurnya sudah mulai 30-an, kalau ada cowok siapa yang naksir dia langsung ambil, oh ini dari Tuhan. Padahal habis menikah masalah banyak yang cerai. Kenapa? Karena dia lakukan ini bukan karena kehendak Tuhan, tetapi keputusan perasaan yang sudah dikondisikan bahwa ini dari Tuhan. Berapa banyak orang? Saya bolak-balik itu ketemu gitu. Tapi kalau datang dari Tuhan, ingat dengar ini, pernikahan itu akan harmonis, happy, akan enjoy, akan berbuah, nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup. Jadi itu kita ajar anak cucu kita ya. Kebanyakan kan sekarang ada anak kita semua sudah pada menikah, sekarang cucu kita harus ajar. Ya mendingan nggak punya suami dulu sampai tunggu Tuhan daripada salah kaprah, salah ambil. Bahaya, lebih menyesal di dalam hidup kita. Ya, nah ini kita ngomong ini bukan untuk menyusahkan saudara, tapi mengajar kita semua supaya di hari-hari mendatang biarlah kita ini tetap berjalan dalam pimpinan suruhan Tuhan, baru kita jalan dalam hidup. Oke. Ya, oke. Mari kita berdoa minta Tuhan untuk menuntun hidup kita. Kita taruh tangan kita di dada, karena dimulai dengan kerinduan kita untuk dituntun olehnya. Bapa Surgawi, kami sadar bahwa sering kami berjalan menurut kemauan, kehendak, keputusan kami. Tapi hari ini kami rindu untuk berjalan di dalam pimpinan-Mu. Karena Roh Kudus yang diberikan, yang dicurahkan dalam hidup kami, yang tinggal di dalam hidup kami adalah Tuhan sendiri, adalah Roh kebenaran sendiri, adalah Roh Kudus sendiri yang menuntun hidup kami. Hamba berdoa Tuhan supaya kesalahan-kesalahan masa lalu tidak terulang lagi, tetapi kami lebih banyak mencari kehendak-Mu sebelum keputusan apapun kami lakukan. Bapa Surgawi, ini dengan kerendahan hati dan dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun hidup kami.
Roh Kudus menuntun hidup kami, karena kami tidak mau berjalan menurut kehendak kami sendiri lagi. Tapi kami rindu setiap apapun dituntun oleh firman. Lepaskan kami dari hal-hal yang setelah salah kami hidupi selama ini. Biarlah kami dituntun kepada jalan yang lurus, jalan Tuhan, ajaran yang benar ada di dalam hidup kami. Supaya kami tidak terganggu dengan hal-hal yang berputar-putar, sama seperti orang Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Padahal mereka bisa dalam sebulan tiba di tanah perjanjian. Bapa, kami berdoa supaya setiap kami, Tuhan, menuntun hidup kami. Biarlah kami tidak dipimpin oleh kedagingan atau pikiran manusiawi kami, tapi hari ini kami dipimpin oleh Roh Kudus. Mari katakan sama-sama saya, Roh Kudus, pimpinlah hidupku. Karena di muka bumi ini mudah tersesat, tapi biarlah Engkau menuntun hati kami, pikiran kami, kehendak kami ada dalam kedaulatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami agar kami rendah hati, tidak berjalan menurut kemauan kami sendiri, tapi kami berjalan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah terlalu lama kami dipimpin oleh kehendak dan keputusan kami sendiri. Tapi hari ini biarlah Roh Kudus menyertai, memberkati, menuntun dan membela kami. Dan biarlah hal-hal yang mulia dapat terjadi di dalam hidup kami. Itulah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terus minta Tuhan, bilang Tuhan, aku rindu karena Ia ada bukan untuk hanya jadi aksesoris di dalam hidup kita, tapi Dia adalah kebenaran dalam hidup kita semua. Biarlah tidak dipimpin oleh ketakutan, tidak dipimpin oleh pengalaman masa lalu yang penuh dengan trauma. Biarlah kami dipimpin oleh Roh yang menyala-nyala untuk mengikuti Engkau. Biarlah setiap kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua pahit masa lalu, semua kecewa masa lalu dimerdekakan dalam hidup kami, supaya kami hidup di dalam kuasa tuntunan Tuhan. Meskipun kami sudah berumur, tetapi kami akan terus dengan rendah hati minta bahwa Tuhanlah Raja kami yang berhak menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.